Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari PPT kami yang berjudul Basic First Aid. Saya Widi Septiawan sebagai moderator dan presentator, dan teman saya Kemas Muhammad Ikramullah Sapran sebagai presentator. Baiklah, penjelasan materi yang pertama akan dibicarakan oleh saya sendiri. Latar belakang P3K. 1. Sumber bahaya di tempat kerja. 2. Disadari tidak dimengerti. 3. Dapat mengakibatkan cedera terhadap pekerjaan (manusianya). 4. Adanya kecelakaan dan kematian akibat kecelakaan kerja. 5. Belum diselenggarakan P3K di tempat kerja. Pengertian P3K. P3K merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapat kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke tempat rujukan. Maksud P3K. P3K dimaksud untuk memberikan perawatan darurat pada korban sebelum pertolongan yang lebih lengkap diberikan oleh dokter atau petugas kesehatan lainnya. Tujuan P3K. P3K diberikan untuk menyelamatkan nyawa korban, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, mencarikan pertolongan yang lebih lanjut. Kecelakaan industri. 36% jatuh dari ketinggian, 21% kejatuhan benda, 20% terantuk, tersandung, tergelincir, terkilir, terpotong. 11% terbakar akibat atau berhubungan dengan suhu tinggi, korosif atau radiasi. 9% kejepit di antara benda. 3% tersengat arus listrik. Peraturan Undang-Undang Regulasi P3K. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 Syarat-syarat keselamatan kerja untuk pemberikan P3K. Pasal 9 ayat 3 Kewajiban membina tenaga kerja dalam memberikan P3K. 2. Permenakertrans Nomor Per 3 Menteri atau 1982. Pasal 2 Tugas pokok PKK. 1. Pelaksanaan P3K. 2. Pendidikan petugas P3K. 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969 Pasal 19. Setiap badan, lembaga, atau dinas pemberi jasa atau bagiannya yang tunduk kepada konvensi ini dengan memperhatikan besarnya dan kemungkinan bahaya arus, menyediakan apotek arus P3K sendiri atau memelihara apotek atau pos P3K bersama-sama dengan badan, lembaga, atau kantor pemberi jasa atau bagiannya, mempunyai satu atau lebih lemari kotak atau perlengkapan P3K. Effect of slips, trips, and falls. Slips, trips, falls. Kondisi fisiologi manusia. 1. Pernapasan. 2. Denyut nadi. 3. Kesadaran. 4. Turgor atau elastris kulit. 5. Sistem otot, kerangka, dan sendi. Prinsip dasar tindakan pertolongan. 1. Pedoman tindakan berprinsip PATUT. P sama dengan penolong mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. A. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tandai tempat kejadian sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U. Usahakan menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau yang berwajib. T. Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. 2. Mengamankan tempat kejadian. A.
memperhatikan penyebab kecelakaan. B. Utamakan keselamatan diri sendiri. C. Singkirkan sumber bahaya yang ada, dalam kurung, putuskan aliran dan matikan sumber. D. Hilangkan faktor bahaya, misal dengan menghidupkan exhaust, ventilasi, jauhkan sumber. E. Singkirkan korban dengan cara aman dan memperhatikan keselamatan diri sendiri dengan alat pelindung. Prinsip dasar tindakan pertolongan. 3. Memberikan pertolongan. A. Menilai kondisi korban dan tentukan status korban dan prioritas tindakan. Periksa kesadaran, pernapasan, sirkulasi darah, dan gangguan lokal. B. Berikan pertolongan sesuai status korban. 1. Baringkan korban dengan kepala lebih rendah dari tubuh. 2. Bila ada tanda henti nafas dan jantung, berikan resusitasi jantung. 3. Selimuti korban. 4. Bila luka ringan, obati sepenuhnya luka bakar ringan. Bila luka berat, carikan pertolongan ke rumah sakit atau dokter. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ikram. Saudara Ikram, saya persilakan. Prinsip dasar pertolongan. Gangguan umum. 1. Gangguan pernafasan atau sumbatan jalan nafas, menghisap asap atau gas beracun, kelemahan atau kekejangan otot pernafasan. 2. Gangguan kesadaran atau gegar, memar otak, sengatan, matahari langsung, kekurangan zat asam atau oksigen. 3. Gangguan peredaran darah atau peredaran darah hebat, luka bakar yang luas, rasa nyeri yang hebat, kekurangan cairan tubuh secara tepat, keadaan alergi atau tidak tahan obat. Gangguan lokal. 1. Perdarahan atau luka yang disebabkan karena adanya pembuluh darah terputus atau robek. 2. Patah tulang yang disebabkan karena adanya benturan atau pukulan. 3. Luka bakar yang disebabkan karena panas kering, kontak dengan aliran listrik, gesekan dari roda yang berputar, asam dan basah, kuat, panas yang basah. Kesiapan fasilitas pertolongan. Personil, buku petunjuk atau buku pedoman P3K, kotak P3K dan kotak khusus dokter, ruangan P3K, alat angkut dan transportasi, alat perlindungan, peralatan darurat. Petugas P3K, tempat kerja dengan faktor risiko rendah, toko, kantor, perpustakaan. Jumlah pekerja 25 sampai 150 pekerja. 1 untuk setiap 150 orang, 2 orang untuk 300 orang, dan seterusnya. Tempat kerja dengan faktor risiko tinggi, konstruksi, industri kimia, galangan kapal. Jumlah pekerja 25 sampai 100 orang, 1 untuk setiap 100 orang, 2 untuk 200 orang, dan seterusnya. Petugas P3K. 1. Jumlah personil. 2. Seleksi personil. 3. Training personil. 4. Tanggung jawab. Jumlah dan isi kotak P3K. Tempat kerja dengan faktor risiko rendah 0 sampai dengan 25, minimal 1 kotak P3K bentuk IA. 26 sampai 50 orang, minimal 1 kotak P3K bentuk IB. 51 sampai dengan 100 orang, minimal 1 kotak P3K bentuk IC. Tempat kerja dengan faktor risiko tinggi, minimal 1 kotak P3K bentuk 2A, minimal 1 kotak P3K bentuk 2B, 1 kotak P3K bentuk 2C. Rekomendasi minimum isi kotak P3K. 1. Kasa steril terbungkus untuk 25 pekerja.
minimum 20. Untuk 50 pekerja 40, untuk 100 pekerja 40. Per ban untuk 25 pekerja 1, untuk 52, untuk 100 4. Per ban lebar 7,5 cm, untuk 25 pekerja 1, untuk 53, untuk 100 6. Plester untuk 25 1, untuk 51, untuk 100 2. Plester cepat untuk 25 10, untuk 15 untuk 120. Kapas untuk 25 1, untuk 52, untuk 100 3. Perban segitiga untuk 25 4, untuk 54, untuk 106. Gunting untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Peniti untuk 25 4, untuk 54, untuk 106. Sarung tangan sekali pakai untuk 25 2, untuk 52, untuk 104. Masker untuk 25 1, untuk 51, untuk 102. Aquades untuk 25 1, untuk 52, untuk 104. Povidon Lodin untuk 25 1, untuk 52, untuk 102. Alkohol 70% untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Buku panduan P3K untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Buku catatan untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Daftar isi kotak untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Rekomendasi minimum isi kotak P3K bentuk 2. Kasa steril terbungkus untuk 25 pekerja 20, untuk 50 40, untuk 100 40. Perban lebar 5 cm untuk 25 1, untuk 52, untuk 100 4. Perban lebar 7,5 cm untuk 25 1, untuk 50 3, untuk 106. Plester lebar 1,25 cm untuk 25 1, untuk 51, untuk 102. Plester cepat untuk 25 10, untuk 50 15, untuk 120. Kapas 25 gram untuk 25 1, untuk 52, untuk 103. Perban segitiga atau metela untuk 25 4, untuk 54, untuk 106. Gunting untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Peniti untuk 25 4, untuk 54, untuk 106. Sarung tangan sekali pakai untuk 25 2, untuk 52, untuk 104. Masker untuk 25 1, untuk 51, untuk 102. Bidai untuk 25 1, 25 2, untuk 54, untuk 106. Pinset untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Lampu senter untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Sabun untuk 25 1, untuk 101. Kertas pembersih atau cleaning tisu untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Aquades untuk 25 1, untuk 52, untuk 104. Povidon Lodin untuk 25 1, untuk 52, untuk 102. Alkohol 70% untuk 25 1, untuk 51 2, untuk 102. Buku panduan P3K umum untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Buku catatan untuk 25 1, untuk 51, untuk 101. Daftar isi kotak untuk 25 1,
untuk 51, untuk 101. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penyediaan fasilitas. 1. Sifat pekerjaan. 2. Jumlah bahan atau sumber bahaya. 3. Pelayanan kesehatan terdekat. 4. Lokasi tempat kerja. 5. Jenis industri. 6. Jumlah pekerja. 7. Shift kerja. 8. Ukuran dan layout perusahaan. Pengawasan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Fasilitas. 1. Kotak P3K. 2. Isi kotak P3K. 3. Buku pedoman. 4. Ruang P3K. 5. Perlengkapan P3K. Alat perlindungan, alat darurat, alat angkut, dan transportasi. Personil. 1. Penanggung jawab. Dokter pimpinan PKK. Ahli K3. 2. Petugas P3K. Sertifikat pelatihan P3K di tempat kerja. Pembinaan pengawasan pelaksanaan P3K di tempat kerja. 1. Internal perusahaan. Pengurus perusahaan, dokter perusahaan atau DPKTK, ahli K3, ahli K3 kimia. 2. Auditor internal. Eksternal perusahaan, pegawai pengawas ketenaga kerjaan, auditor eksternal. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.